Berlatar belakang pada zaman Perang Nazi, kisah diawali dengan memperlihatkan kakak beradik. Ada Hannibal Lecter dan adik perempuannya yang bernama Misha. Mereka berdua adalah anak dari bangsawan yang cukup terpandang di kotanya karena memiliki istana megah yang merupakan warisan turun-temurun keluarganya. Hannibal, Misha, where have you been? Hurry now. Quickly. Namun karena konflik yang semakin meruncing, keluarga Hannibal harus pindah ke rumah sederhana semacam pondok, yang mana itu dilakukan untuk mengamankan diri dari tentara Nazi yang menginvasi kota mereka. Suatu hari, pondok mereka pun kedatangan sekelompok tentara Rusia yang menggunakan tank. Di mana mereka hanya ingin meminta air di sumur dan menyuruh semua orang dewasa untuk keluar. Children can stay in the war. Start the pump. Tapi, tiba-tiba, muncul pesawat yang menyerang tentara itu, sehingga kedua orang tua Hannibal dan Misha menjadi korbannya. Sementara itu, kita akan melihat sekelompok tentara Nazi yang dipimpin oleh seorang perwira penjahat perang yang bernama Grustas, yang ini orangnya. Di mana dia dan kawan-kawannya justru menjara semua barang berharga yang ada di sana dengan tujuan untuk berbisnis setelah kecamuk perang ini berakhir. Bahkan tak segan-segan dia membunuh mayornya sendiri yang tengah terluka agar dirinya dapat segera keluar dari zona perang tersebut. I am in business for myself. Saat tentara Rusia datang, Grustas dan kelima temannya dengan cepat pergi dari sana dan menuju suatu tempat yang setidaknya jauh dari zona perang ini. Dan sudah bisa ditebak, mereka menuju tempat tinggal Hannibal dan Misha, yang mana kedatangan Grustas dan kelima temannya tersebut tentu tidak bisa dilarang oleh Hannibal yang seorang anak kecil. Bersamaan dengan turunnya salju dan cuaca yang semakin ekstrim, ditambah dengan tentara Rusia yang tersebar di wilayah tersebut, membuat Grustas dan kelima temannya tertahan di sana. Setelah beberapa hari berlalu, tentu bahan makanan sudah habis, yang mengharuskan mereka untuk mencari bahan makanan di luar. Namun, karena cuaca semakin ekstrim, tak ada satupun sumber makanan yang bisa dimakan. Di tengah perut yang lagi lapar maksud saya, insting bertahan hidup dari kelima tentara itu pun muncul. Yang mana saat melihat Misha kecil yang masih imut dan polos, mereka pun berniat untuk memakannya. Gaple emang. Paling emosi kalau urusannya sama anak kecil. Beberapa tahun setelah kejadian itu, kini Hannibal tinggal di sebuah penampungan bersama anak-anak muda lain. Yang mana penampungan tersebut berlokasi di istana miliknya sendiri yang kini sudah diambil alih oleh pemerintah. Dan kita akan melihat tanda-tanda kebrutalan dalam diri Hannibal ketika seorang pemuda mengganggu dirinya. Hannibal dengan santainya mengambil garpu dan menusuk tangan si pemuda hingga dia terluka. Mamam tuh. Tak ada rasa penyesalan sama sekali dalam wajah Hannibal. Bahkan, kita bisa melihat tatapan kosong dan ekspresi yang dingin, di mana itu merupakan sosok Hannibal Lecter, sang psikopat yang kita kenal selama ini.
Karena selalu dihantui mimpi buruk saat adiknya menjadi korban kanibalisme oleh Grustas dan kelima tentara Nazi tersebut, Hannibal pun memutuskan untuk kabur dari tempat penampungan itu dan pergi ke kota untuk menemui pamannya yang menikah dengan seorang wanita Asia. Dengan berbekal alamat dan foto paman dengan sang istri, Hannibal pun pergi ke tempat tersebut yang mempertemukan Hannibal dengan sang tante atau bulenya yang bernama Murasaki. Ini orangnya. Ternyata sang paman sudah meninggal setahun yang lalu, sehingga kini bule Murasaki hanya tinggal sendirian di rumah mewah tersebut. Otomatis, kedatangan Hannibal di sana disambut baik sebagai keponakan yang mungkin bisa menghilangkan kesepian dan hiburan untuk serabi lembit milik bule Murasaki. When you sleep, do you remember? Si bule yang merasa simpati akibat Hannibal yang terus bermimpi buruk setiap malam mulai mengajaknya beraktivitas seperti merangkai bunga dan mengajaknya menggunakan pedang khas samurai Jepang. Suatu hari, sang bule pun mengajak Hannibal ke pasar untuk belanja berambang dan iwak asin, di mana di situ terjadi kejadian yang kurang menyenangkan. Ketika seorang tukang jagal mencoba menggoda dan menepak pantat semlohai si bulenya Murasaki, Hannibal yang emosian tentu tidak tinggal diam, di mana dia langsung menyerang si tukang jagal sampai ada polisi yang datang. Mereka berdua pun dibawa ke kantor polisi untuk diamankan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Hannibal terlihat sedang membersihkan katana milik bule Murasaki, yang mana dalam pikiran Hannibal terbesit wajah si tukang jagal tempo hari, bersamaan dengan masa lalu saat dirinya menyaksikan Misa sang adik disembelih dan dimakan oleh keenam tentara Nazi tersebut. Rasa kesal bercampur dendam yang dibumbui dengan pelampiasan akhirnya mengiring Hannibal untuk melakukan sesuatu yang sangat buruk, di mana dia mendatangi si tukang jagal dan berniat untuk membunuhnya. Dengan katana milik sang bule, Hannibal pun dengan sadis menyabet perut si tukang jagal, kemudian memenggal kepalanya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dan kita akan melihat ekspresi puas di wajah Hannibal, yang mana itu merupakan pembunuhan pertama kali yang dilakukannya, sekaligus menjadi cikal bakal terciptanya sang psikopat paling sadis dalam sejarah persikopetan. Entah apa yang ada di pikirannya, Hannibal pun membawa dan meletakkan kepala si tukang jagal tersebut tepat di tempat ritual sang bule, yang mana Hannibal beralasan bahwa hal itu dilakukan sebagai ritual sesuai yang sering dilakukan oleh para samurai di Jepang. Hannibal pun mengatakan bahwa penghinaan adalah sesuatu yang bisa menular, sehingga ia merasa bahwa kematian adalah hal yang pantas untuk si tukang jagal. Tak lama, polisi pun datang ke rumah sang bule karena berdasarkan informasi terakhir, si tukang jagal sempat terlibat perkelahian dengan Hannibal saat di pasar. Hannibal pun diperiksa dan diajukan beberapa pertanyaan, di mana tubuhnya dipasangi dengan sebuah alat pendeteksi kebohongan yang bekerja dengan melihat detak jantung sang subjek. Namun, apa yang dilihat sang inspektur benar-benar cukup mengejutkan. Karena selain tidak ada tanda-tanda takut dan tegang, layaknya manusia normal pada umumnya, Hannibal sama sekali tidak bereaksi dengan pertanyaan yang diajukan. Dan jelas itu merupakan ciri-ciri seorang psikopat. Tak lama, seorang polisi pun mendapatkan kabar bahwa dia menemukan kepala si tukang jagal tertancap di pagar. Di mana saat sang inspektur datang memeriksa, dia melihat sebuah tanda Nazi di dahi si tukang jagal. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ini adalah tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok tertentu, yang padahal sang bule Murasaki lah yang telah melakukan itu demi menyelamatkan Hannibal. Alasannya, karena dia tidak ingin kehilangan satu-satunya anggota keluarga yang dimilikinya saat ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, sang bule mendapatkan kabar bahwa asetnya yang di Perancis sedang ada masalah, sehingga bule Hannibal pun memutuskan untuk tinggal di sana. Dan secara kebetulan, Hannibal mendapat beasiswa untuk kuliah jurusan kedokteran, sehingga hal ini mungkin sudah takdirnya untuk tinggal di Perancis.
Hannibal yang pada dasarnya memiliki otak yang cerdas dengan cepat belajar pengetahuan dalam bidang kedokteran, yang mana itu sangat sesuai dengan hobinya, yakni berurusan dengan mayat dan organ dalam manusia. Suatu hari, saat Hannibal bertugas di penjara untuk membawa mayat dalam rangka penelitian mata kuliahnya, Hannibal pun melihat seorang narapidana yang akan dihukum mati, di mana di situ sang napi disuntik dengan sebuah obat yang mampu mengingat semua yang terjadi di masa lalu. Entah obat macam apa itu, aku baru ngerti. Intinya, obat tersebut mampu membuat subjek mengingat semua secara detail, bahkan kejadian yang sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Saat napi itu akan dieksekusi dan para sipir sedang lengah, Hannibal diam-diam mengambil obat tersebut dengan tujuan mengambil kembali secara detail wajah para pelaku pemakan adiknya, sekaligus mengingatkannya tentang kejadian yang terjadi pada saat itu. Dan kita pada akhirnya akan melihat apa yang terjadi pada Misha waktu kejadian tersebut, di mana Grustas dan kelima temannya dengan tega membawa Nisa kecil sambil diiringi nyanyian untuk kemudian mereka dengan sadisnya menyembelihnya di luar rumah dan tega memakannya dengan alasan bertahan hidup. Dan setelah beberapa hari peristiwa kanibalisme itu terjadi, kediaman mereka pun digembur oleh tentara Rusia. Dan 1 dari ke-6 tentara itu pun tewas akibat tertimpa reruntuhan. Dan di situ juga ada tanda pengenal yang tertinggal dan tak sempat dibawa oleh mereka. Dengan bermodalkan ingatan tersebut, Hannibal pun kembali ke Rusia dan bermaksud kembali ke istana tempat tinggalnya dulu. Namun, saat menyerahkan visa ke kantor pemeriksaan, saat itulah pelaku yang merupakan anak buah Grustas pun mengetahui hal itu karena dirinya sekarang sudah menjadi salah satu petinggi di kantor kepolisian. Ketika Hannibal sudah sampai di istana yang sudah terbengkalai itu, dia pun mengambil kotak penyimpanan rahasianya, di mana di situ ada boneka milik Misha dan ke-6 tanda pengenal pelaku yang telah membunuh dan memakan adiknya tersebut. Tak diduga, sang pelaku yang mengetahui kedatangan Hannibal pun mengikutinya sampai di lokasi, dan saat akan menangkapnya, Hannibal pun dengan cepat bereaksi, dan justru si pelaku itulah yang harus tak sadarkan diri. Dengan mengikatnya di pohon, Hannibal pun mencoba untuk mencari tahu alamat teman-temannya yang lain, di mana saat identitas Grustas dan pelaku yang lain didapatkan, Hannibal pun membunuhnya dengan cara mencekik leher si pelaku menggunakan tambang yang diikatkan ke seekor kuda miliknya. Dan itu sangat-sangat memuaskan. Hannibal pun kembali ke Perancis, di mana di situ sudah ada bule Murasaki yang menunggu, dan saat dia sadar bahwa Hannibal sehabis membunuh orang di situ, Hannibal mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan beberapa nama dan alamat pelaku dan tidak akan berhenti mengejarnya sampai sisa ke-4 pelaku itu mendapatkan balasannya. Keesokan harinya, Hannibal mengajak bule Murasaki makan siang di sebuah restoran, yang mana itu merupakan restoran milik salah satu pelaku yang telah memakan adiknya, dan itu cukup membuat si tante terkejut. Tak lama, muncullah seorang anak kecil yang merupakan anak dari si pelaku, di mana Hannibal melihat gelang milik Misha yang ternyata masih disimpan oleh si pelaku, yang sekarang sudah diberikan kepada anaknya sendiri. Saat anak itu kembali ke bapaknya, si pelaku pun terkejut ketika melihat potongan tanda pengenal miliknya, yang mana saat dia melihat ke meja makan Hannibal dan sang tante sudah tidak ada di sana. Dengan kabar tewasnya salah satu dari mereka dan dengan peringatan yang diberikan oleh si Hannibal tadi, si pelaku pemilik restoran itu pun menemui Grustas di sebuah rumah kapal miliknya, yang ternyata Grustas sekarang sudah menjadi ketua gerbong kriminal dalam bisnis perdagangan manusia atau human trafficking. Faktanya, Grustas yang dulu menjadi penjahat perang ternyata masih tidak jauh beda dengan sekarang, sama-sama menjadi penjahat kemanusiaan. Yang mana saat ia ingat tentang sosok Hannibal Lecter, dia pun menyuruh salah satu anak buahnya yang masih pelaku pemakan Misha untuk membunuh si Hannibal. Saat si pelaku berhasil mengetahui di mana Hannibal sekolah, dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam gedung tersebut, yang mana niat awal ingin membunuhnya
Justru, dia sendirilah yang disuntik bius oleh Hannibal. Dengan kondisi terikat dalam sebuah bak yang berisi cairan pengawet, Hannibal pun menginterogasinya mengenai di mana Grustas tinggal, dan saat sudah mendapatkan informasi, Hannibal pun menenggelamkannya saat mengetahui bahwa ada inspektur yang datang ke sana. Setelah membiarkan si pelaku tewas tenggelam, Hannibal pun menghampiri sang inspektur yang mulai curiga dengan penemuan mayat para pelaku penjahat perang tersebut, di mana sang inspektur mengajaknya ke kantor polisi dan memintanya untuk bersaksi atas peristiwa saat Misa adiknya dimakan. Begitu pedih dan perih perasaan Hannibal saat menceritakan hal itu. Terlebih lagi, saya pribadi memiliki adik perempuan satu-satunya yang sangat saya sayangi, dan apabila amit-amit itu terjadi pada adik saya pun tidak akan ragu-ragu melakukan apa yang dilakukan oleh Hannibal. Jadi baper gini anjir. Karena tak mendapatkan bukti yang kuat, Pak Inspektur pun melepaskan Hannibal. Namun satu yang pasti, dia ternyata sudah mendapatkan informasi mengenai Hannibal, bahwa saat para dokter memeriksanya dulu, Hannibal diketahui memiliki suatu kelainan akibat peristiwa mengerikan itu, di mana hati dan perasaan Hannibal pada dasarnya sudah mati bersama kepergian Misa adiknya. Dan yang tersisa sekarang hanyalah monster yang ada dalam tubuhnya. Setelah mendapatkan alamat Grustas, Hannibal pun berniat untuk langsung mendatanginya, dan meski sudah dilarang oleh sang bule, bahkan merayunya agar tidak melakukan hal itu, Hannibal tetap pada tujuannya untuk membalas dendam. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan cukup jauh, Hannibal pun sampai di kediaman Grustas, yang mana saat Grustas tengah mandi bersama seorang wanita lokalisasi, Hannibal pun muncul dengan sebuah pistol di tangannya. Tak langsung membunuhnya, karena itu akan sangat enak sekali untuk si Grustas kampret ini. Hannibal pun mencoba melakukan percakapan dulu agar mental dan rasa takut akan penyesalan dalam diri Grustas mulai muncul dan merasuki setiap pori-pori di dalam tubuhnya. Sialnya, saat ada seorang pembantu mengetahui hal itu, para penjaga pun datang untuk menghadangnya, yang mana saat Hannibal tertangkap, Grustas justru semakin membuat Hannibal dan saya sendiri emosi maksud saya, tatkala dirinya mengatakan bahwa dia tidak sama sekali menyesal atas apa yang telah dilakukannya, dan malahan dia sangat menikmati setiap daging lembut si Misa kecil. Saat akan dibunuh, terjadi sebuah ledakan yang sudah dipersiapkan Hannibal sebelumnya, yang mana saat lampu mati, Hannibal dengan cepat menyerang para penjaga dan segera kabur dari sana. Ketika sampai di kediaman sang bule, betapa terkejutnya Hannibal ketika mendapat telepon dari Grustas bahwasannya sekarang sang bule Murasaki sudah ada dalam genggamannya, dan sang bule akan menjadi nyawa pengganti atas tewasnya anak buah yang telah dibunuh oleh Hannibal. Nyawa dibalas nyawa. Tidak seperti tokoh utama di film-film lain yang kesusu. Iya, enakan kesusu kan daripada kesikut. Tidak seperti tokoh lain yang kesusu ingin menang, Hannibal pun justru dengan tenang dan terencana memikirkan setiap langkahnya. Di mana dia membawa sebuah pisau belati yang disimpannya tepat di belakang tubuhnya. Tak langsung datang ke si Grustas karena tak tahu di mana lokalisasinya. Hannibal pun mendatangi anak buahnya yang seorang pemilik restoran tersebut, di mana Hannibal muncul dengan cara yang cukup mengagetkan. Pada awalnya, si pelaku tidak mengakui bahwa dirinya adalah anak buah dari Grustas. Namun saat Hannibal menunjukkan gelang Misa yang dipakai anaknya, kemudian menunjukkan sebuah kantung berisi otak yang berumuran darah, di situ si pelaku sangat emosi, karena mengira bahwa anaknya sudah dibunuh. Saat Hannibal mengacungkan pistol, dia pun mengatakan bahwa anaknya masih hidup dan berada di suatu tempat. Namun, jika si pelaku masih ingin melihat anaknya, dia harus mengatakan di mana Grustas menyandra tantenya. Setelah mendapatkan di mana lokasi Grustas, Hannibal pun menghubungi rumah si pelaku dan mempersilahkan si pelaku untuk menelpon. Di mana saat dia menyuruh istrinya untuk memeriksa anaknya, ternyata dia sedang tertidur pulas, dan itu adalah sebuah jebakan yang sedang dimainkan oleh si Hannibal. Hannibal pun meletakkan pistolnya di meja, dan saat si pelaku akan mengambilnya, Hannibal dengan cepat menusuk tembolok si pelaku menggunakan belati hingga ujung belati tersebut menembus tengkorak kepala si pelaku, dan itu sangat-sangatlah brutal. Grustas sendiri menyandera si bule di rumah kapal miliknya, yang mana Hannibal langsung ke sana dan masuk tanpa mendapat kesulitan sedikit pun. Saat Grustas beranjak keluar secara perlahan, Hannibal muncul untuk menyelamatkan sang bule.
Namun tiba-tiba, ya, itu adalah sebuah jebakan dari Grustas, yang mana saat Hannibal tak berdaya, Grustas pun dengan sengaja akan menggrepe-grepe si bule, Murasaki, tepat di depan mata kepala si Hannibal. Namun apa yang terjadi? Hannibal pun mengeluarkan pisau belati yang sudah bunting, dan langsung menebas pergelangan kaki si Grustas. Sebelum membunuh, Hannibal pun bertanya tentang satu pelaku lagi yang ikut memakan adiknya. Dan saat informasi sudah didapatkan, Grustas yang tak ingin mati begitu saja mencoba untuk mempermainkan pikiran si Hannibal dengan mengatakan bahwa Hannibal juga ikut terlibat dalam tragedi kanibalisme itu. Dan memang benar, tanpa sadar ternyata Hannibal telah memakan daging adiknya sendiri, yang mana saat Hannibal tengah kelaparan dan tak sadarkan diri, salah satu anak buah Grustas pun telah memasukkan daging misa ke dalam bubur yang dimakan oleh si Hannibal, dan dia terlihat sangat menikmati makanan tersebut. Mendengar fakta tersebut, Hannibal pun langsung menetaskan air mata dan teriak dengan suara depresi, yang mana itu sangat tidak disangka oleh dirinya sendiri. Karena sudah terlanjur, Hannibal pun menyayat tubuh Grustas dan membuat inisial M yang berarti Misha. Kemudian saat penjaga datang, sang bule pun tega membunuhnya agar misi balas dendam Hannibal bisa terselesaikan. Sang bule yang sudah lelah akhirnya memilih pergi dan membiarkan Hannibal melakukan apapun sesuai keinginannya. Sudah kepalang menjadi kanibal, Hannibal pun menggigit pipinya si Grustas, kemudian memakannya hidup-hidup sampai si Grustas tewas dengan rasa sakit yang begitu mengerikan. Terakhir, Hannibal pun mendatangi pelaku terakhir sesuai alamat yang diberikan Grustas, yang mana Hannibal datang membawa tanda pengenal sambil tersenyum mengerikan, yang menandakan bahwa hidupnya akan berakhir sampai di sini.